Persija Esports atau Rebellion Blitz. So, sebelum kita mulai, MDL Arena, mana tepuk tangannya? Wow, luar biasa ya, hampir full house untuk teman-teman semua yang hadir di MDL Arena. Jadi kita menunggu kehadiran kalian yang masih nonton di rumah datang ke Perbanas Institute untuk saksikan keseruan MDL secara langsung. Yap, karena kita bisa melihat bahwa keseruan sudah dimulai dengan adanya WJ Satoru yang tiba-tiba memberikan knock up ke arah dari Rio. Ini kayaknya agak personal ya. Agak personal ya, benar-benar ya. Tapi ya memang untuk di fase early game dengan kedua gold laner yang sama-sama mandiri, ini kayaknya Romer nggak bakal ngeganggu ke arah gold laner tuh. Bakal lebih fokus untuk ngeganggu jungle lawan kan? Dan satu hal yang harus kita note ya, Persija di sini nggak megang sama sekali Purify. Jadi mereka pede bahwa tendangan dari Nathan masih bisa diminimalisir. Yeah. Dengan apa? Menurutku masih bisa sih dengan adanya taunt dari Shell ataupun Last Insanity untuk ngebait sebenarnya. Oh my god, hampir aja kena Mortal Coil. Dan untungnya WJ Satoru sempat menggunakan flicker di waktu yang benar-benar genting. Tapi lagi-lagi kita akan membahas kedua belah explainer yang tadi sempat aku mention. Dimana X-Borg harusnya head to head dengan Cici masih aman banget. Nggak perlu di backup sama sekali dan dia masih bisa menangin landingnya. Tapi di bagian mid lane, Oxygen kehilangan 2 bar HP dan harus sudah mulai aware karena Nathan terlihat di area mid lane. Oke, emblem yang aku notice untuk sekarang ya, di arah XP lane ini cukup berbeda. Yang satu menggunakan fighter emblem, yang satu menggunakan tank emblem. Apalagi dengan adanya vitality, sepertinya X-Borg-nya ini akan punya andil besar dari segi bagaimana di arah depan durability-nya teman-teman Persija. Iya. Sementara kalau misalkan kita ngeliat ke arah Martis, seperti yang dikatakan oleh Radit tadi, lebih cenderung ke arah item ofensif sekarang ya. Betul. Apalagi dengan emblem ke arah Assassin Emblem ditambah dengan Bounty Hunter dan juga Impurage. Walaupun dari Martis yang nggak punya mana, tapi yang dicari adalah damage per skillnya yang bisa dikeluarkan oleh Impurage yang bisa jadi damage tambah-tambahan. Iya, itu sebenarnya untuk nutupin kekurangan Rebellion Blitz dari physical damage-nya sih. Karena ya mereka membawa Harit sebagai gold laner. Dan kali ini Turtle presented by KFC muncul di bagian top lane. Dan sepertinya sudah ada setup yang dilakukan oleh Persija Esports. Member dari Rebellion Blitz sudah mulai terekspos juga dan sepertinya Special Migrations. WJ Satoru sedikit mengagetkan, tapi hanya untuk distraksi saja. Sayangnya masih belum level 4 ya, tadi kalau level 4 sih udah langsung naik semuanya tuh. Dan ini ngebuat dari kedua belah tim juga dapat informasi bahwa untuk dari Special Migration sendiri mungkin akan ready lagi di 240. Ya, dan ini masih ada chance ya untuk kontes. Oke, Oh, nggak dapet. Retributions yang on point dari Rio berhasil membuat keuntungan karena Rebellion Blitz terkena curtain call dan nggak bisa berpisah ya, Nggak boleh- selalu menempel ya. Nggak boleh LDR tadi ya. Nggak boleh LDR. Iya, dan itu dia untuk Turtle yang telah diamankan oleh Rebellion Blitz, presented by KFC. Dan untuk sekarang sebenarnya masih ada sedikit advantage dari Rebellion Blitz, tapi nggak terlalu besar ya. Baru di angka 500 gold aja dan bahkan menurutku untuk rotasi dari kedua belah tim ini masih belum fokus ke arah satu lane. Lebih ke arah kontes Turtle-nya terlebih dahulu. Karena yang ngelihat dari XP dan juga goldnya, mereka masih belum dapetin gangguan yang segimana-gimana. Itu yang tadi aku bilang, Coji. Kedua belah side lanernya, ini side laner yang mandiri gitu. Jadi Benar-benar dilepas ya. masing-masing roamer, Nathan dan juga WJ, ini fokusnya untuk ngeharas bagian jungle dari tim lawannya. Memang sejauh 3 menit game berjalan, 800 gold masih dipegang oleh Rebellion Blitz. Ya ini tipis-tipis sih, tapi kalau misalkan dari Rebellion Blitz tidak diganggu sama sekali oleh Persija Esports, ada kemungkinan bahwa snowballing bisa dipegang oleh Rebellion Blitz. Karena dengan sedikit advantage ini, 1 poin kill aja, itu udah sedikit ngebuka lah jungling area dari Persija. Dan juga jangan lupa, ada Aspira. Ada aspiran, jadi langsung gacha sekarang ya teman-teman ya. Kalau ada yang mau live gacha boleh banget sih. Sini datang ke meja caster, gacha di sini, siapa tahu kalian beruntung ya. Meja caster ya? Di meja caster. Harus di meja caster ya? Yes, tapi somehow Astral Spears yang langsung connect ke tubuh dari Lucerne berhasil mendapatkan first blood ke tangan dari Oxygen. Ya, dapat aiming yang bagus banget dan seenggaknya ini udah sedikit nge-swingin goldnya. Persija ke angka sekitaran 600 gold tadi ya, masuk. Yang ngebuat mereka untuk di arah snowball early-nya masih bisa di-defense lah melawan Rebellion Blitz. Apalagi dengan setup mereka ngebawa Martis dan juga Cho ditambah dengan adanya Vexana. Early potential mereka lumayan gede untuk darah Arui-nya. Betul, memang kombinasi dari Guinevere dan juga Novaria itu benar-benar kombinasi yang cukup mematikan ya. Terutama untuk ke member-member yang Iya, bagian hitbox backliner gede ya. kan. Hitboxnya diperbesar dengan Astral Echo-nya ketika connect Special Migrants. Oh, tapi The Well Dragon yang connect. Langsung fokus ke WJ Satoru. Nggak sempat untuk menghindar. Flicker bahkan nggak dikeluarkan pada saat Turtle yang kedua hadir di bagian top lane. Ada kemungkinan Turtle kedua akan diamankan juga dengan Rebellion Blitz karena area of effect terakhir mereka tinggal Last Insanity. Dan melihat dari segi darahnya enggak, kayaknya agak struggle untuk maju ke depan sana. Oh, terkena curtain call kah? Masih bisa menghindar. No more Viraga Armor untuk enggak. Yap. Dan sekarang Turtle yang kedua kembali menjadi milik Rebellion Blitz. Oke, 2 turtle diamankan oleh Rebellion Blitz. Jadi ini ibaratnya pertukaran tadi ya dengan adanya Lucerne yang sempat tumbang untuk di arah bottom lane-nya. Namun dari pergerakannya Lucerne sendiri, ini sebenarnya mereka masih
di titik clear wave aja. Iya. Belum ada yang benar-benar nge-clash untuk di area battle ini, apalagi dengan pergerakan Nathan yang aku lihat lebih ke arah mid lane. Betul, ini kita belum lihat ada team fight besar. Sunpo yang sangat mahal dari Nathan menghindari dirinya dari maut. Depan WJ Satoru dia benar-benar bisa mengantisipasi serangan yang secara tiba-tiba dilakukan. Ya, dan ini ngebuat dari Persija Esports pun mungkin kedepannya ya, di saat dari segi auto-turret sudah mulai pada menghilang, WJ Satoru harus bisa meminimalisir lagi special migration yang kurang optimal. Karena kalau misalkan sampai terjadi terus kayak gitu, sisi powernya minim banget kecuali dari tauntnya Fredrin. Apalagi kalau misalkan kita lihat dari segi item ya, oke, udah ada Dreadnought Armor di tangan dari Fredrin. Tapi ingat, Vexana ditambah dengan adanya Harith, ini magic damage potensial loh yang gede. Mungkin niatan dari Fredrin Shell adalah untuk meminimalisir damage Rio dulu. Dengan Martisnya karena ya balik lagi, ini Martis yang kita omongin. Oke, tapi di bagian extra lane, Last Insanity sempat di pop up. Setidaknya untuk bisa mengantisipasi solo pick off dari BQ. Dan memang sudah mulai diganggu banget ya. Itu dia. Pergerakan dari Xborg. Itu dia yang tadi aku maksud dengan ada Snap Missile. Oke, Astral Eco, Special Migration, Connect, Rio mencoba untuk ditangkap tapi masih terlalu tanky. Tornado Memory bahkan dikeluarkan, belum berhasil men-take down seorang Rio. Zaman Force memukul mundur 3 member Persija Esports. Iya, ini dengan adanya item Rio yang bisa dibilang cukup kooperatif juga ya. Dengan adanya Fury Hammer diikuti dengan beberapa item defense yang membuat dia pun agak cukup lama untuk melakukan kill terhadap Rio juga. Dan bagusnya follow up dari Rebellion Blitz ngebuka zaman Force aja tuh udah pasti nge-pressure teman-teman Persija untuk langsung balik gitu. Iya, itu benar-benar satu skill yang bisa ngebuat harusnya ini mundur dulu nih, tarik dulu nih. Karena memang tadi udah cukup banyak resource yang keluar ya dari Persija Esports pada saat coba mengeliminasi seorang Rio. Tapi anyway, Turtle presented by KFC yang ketiga sudah mulai hadir di bagian bottom lane dan Astral Eco kembali menjadi genderang perang untuk Persija Esports. Iya, dan dibuka lagi dengan adanya Enggak yang udah siap di depan sana. Walaupun kita lihat dari segi badannya ini belum ada Immortal ya. Tapi dia coba untuk mendapatkan zoningannya biar spesial bisa mendapatkan aksesoris dengan baik. Wow, Eternal Guard Tapi di enggak. pop up, mencoba untuk mengganggu di belakang, mendapatkan turtle-nya, tapi sangat disayangkan Last Insanity sempat di pop up oleh enggak, Flicker pun dikeluarkan untuk mengantisipasi adanya poin pick off ke tangan Rebellion Blitz. Oke, ini tekanan yang cukup besar dari Rebellion Blitz ya. Kita bisa melihat bagaimana kuatnya teman-teman dari Rebellion Blitz dalam segi penekanan Persija ke arah belakang. Oke, Last Insanity kebuka, tapi ingat, setru damage Last Insanity, follow up untuk menuju temperatur panasnya juga relying on physical attack. Iya, jadi itu benar-benar harus diantisipasi sih. Iya. Way Out Dragon, Nathan belum ada follow up. Yang dibutuhkan Rio terpaksa bermain lebih aman juga, meninggalkan side lane-nya dan sekarang kembali menuju ke objektif lain yang mereka bisa dapatkan. Sebenarnya mah kalau dilihat dari team fight ya, bisa dibilang cukup rata. Ya, cukup adil walaupun ada gold lead di tangan Rebellion Blitz. Yang dimenangkan oleh Rebellion Blitz menurutku adalah rotasinya. Melihat bagaimana mereka lebih dominan menuju ke arah jungling Persija dibandingkan Persija menuju ke arah Rebellion Blitz. Betul. Dan kalau kalian semua ingin merasa menang terus-menerus setiap main game, jangan lupa untuk ganti device kalian ke Infinix GT 10 Pro biar selalu mendapatkan kemenangan. Tapi somehow Special Migration Blade dikeluarkan, mencoba untuk menangkap seorang Luzern, masih bisa selamat. Malah Miracle yang terpick up dengan The Way of Dragon yang sangat on point, mencoba menangkap target kedua. Decimates on point dari Rebellion Blitz. Rio mendapatkan poin kill keduanya. Itu Lucerne pas banget, dia masih punya Purify dan ternyata itu jadinya bait untuk Brody dari Miracle tadi. Maju ke depan sana justru ditendang oleh Nathan dan akhirnya menumbuhkan satu poin kill yang cukup mahal menurutku. Ini gold lane loh yang hilang. Damage output bisa dibilang untuk sekarang Persija baru ada di tangan Miracle. Oksigen masih butuh jarak terlebih dahulu, Radit. Iya, itu bakal cukup merepotkan sih karena Oksigen ya dia cuma bisa ngasih burst sekali dengan Assault Spears-nya. Ketika itu gagal, nggak connect dan nggak bisa mendapatkan minder lawan, itu bakal cukup merepotkan untuk Persija Esports dari segi magic damage yang mereka butuhkan. 2 turret kah akan hilang karena di bottom lane juga Cici udah bersiap loh untuk ngambil ke arah turretnya juga dan ini sangat merugikan untuk teman-teman dari Persija. Menit ke-8, level perbedaannya udah menyentuh ke angka hampir 5.000. Dan ini bakal membuat jungling area Persija juga makin sempit, apalagi dengan keagresifan dari Nathan. Iya, apalagi kita lihat sendiri Shell-nya masih under level ya. Dibandingkan dengan Rio yang sudah ada di level 12-nya dan ini akan berpengaruh pada saat kontes di Lords yang pertama. Oke, ada sedikit vision yang dibuka. Nathan nggak bisa bergerak lebih jauh terlebih dahulu karena dia pasti kelihatan akan menendang ke arah mana. Tapi WJ Oke, masih bisa menghindar. Dengan Mortal Coil-nya, timing yang sangat tepat memang digunakan untuk mengantisipasi dia pick off yang kembali dicoba oleh WJ Satoru.
Tapi Lord hanya di kiting saja sambil menunggu efek dari Astral Echo-nya hilang. Oke, Vengeance yang agak early tadi ya dikeluarkan oleh cicinya dari BQ. Namun tidak masalah karena dari segi teritorial, sebentar lagi. Masih aman aja, konsil memang sudah dilakukan. Masalahnya hanya tarik Nathan. undur yang terlihat di Nathan. Mempersiapkan kejutan untuk Persija Esports. Dan apakah mereka sudah bisa mengantisipasinya? Konsil, Nathan mencari di belakang. Berhasil sepertinya menculik keberadaan Miracle. Dan kiri kantong oleh Rio. Dan ini menjadi keuntungan Rebellion Blitz di kontes Lord yang pertama. Ya, WJ Satoru tadi mencoba untuk mendinai dengan adanya Filter Kawaim, tapi ternyata tidak memberhentikan pergerakan Nathan. Dan ingat, Miracle 2 kali tumbang. Lord sedang dipegang habis-habisan oleh Rebellion Blitz. Dan kalau kita ngelihat dari segi ultimate WJ, ini mentok-mentok cuma bisa ngeberikan efek knock up. Iya. Gak bisa knock up yang lama. Masih cooldown kan soalnya. Tapi kita harus ngasih suatu apresiasi Kredit. ke arah Oksigen juga. Ya. Karena dengan adanya poking damage dari Oksigen ke arah Rio terutama. Lihat Rio-nya setengah HP kurang dan dia nggak berani untuk fokus mendapatkan objektif Lord yang pertama. Iya, dan ini pergerakan yang bisa dibilang cukup head to head antara Oksigen dan juga Nathan sebenarnya kalau menurutku. Iya. Dengan cara yang berbeda aja. Yang satu udah sure kill dengan adanya The Way of the Dragon. Kalau Novarianya lebih ke arah ya udah buying time. Buying time dan juga poking damage aja karena teman-teman dari Rebellion Blitz. Namun untuk sekarang yang aku lebih perhatiin adalah ini cicinya udah mulai ngambilin jauh loh dari BQ. Dan mungkin ini bisa aja ada split push, apalagi dengan BQ yang bisa dibilang dia belum tumbang sama sekali, yang berarti goalnya harusnya stabil. Betul. Kuat lah untuk 1v1. Ini dari Rebellion Blitz menjalankan slow push di laning jauhnya. Iya. Sambil menunggu Lord yang sepertinya akan dicoba kontes kembali. Oke, Special Migration, masih ada Purify. Cukup aman untuk Rembo, menghindar semua membernya. BQ datang di bagian belakang, masih aman aja. Tapi Lord, 10.000 HP akan coba kontes. Nathan engage bagian depan. Dan sudah dikeluarkan, tapi Last Insanity sudah mulai dibuka. Rio dipaksa untuk mundur, bermain dalam jangkauan yang kurang menguntungkan. Tapi lihat, gimana pencurian yang kembali dilakukan oleh seorang Nathan. Connect ke Rachel dan Lord diamankan oleh Rebellion Blitz, tapi kali ini belum stop karena enggak. One last hit berhasil juga di pick off. Dua member hilang dari Persija Esports. Sumpah kredit banget untuk Nathan, dia sempat berdiam diri, menerima semua serangan, mau Last Insanity, mau ada Turnabout Memory, mau ada File Requiem, tapi dia menunggu momen sepersekian detik paling tipis. Di mana pergerakan dari Shell terlalu open di depan sana, ditendang sama dia, Retribution langsung hilang. Iya. Lord langsung dipegang oleh teman-teman dari Rebellion Blitz dan ini langsung ngedongkrak lagi gold mereka di angka 2000. Satu tim fight. Itu targetingnya bagus banget dan mahal banget dan timingnya tepat banget. Karena memang tadi digunakan pada saat Lordnya beberapa HP lagi sebelum di Retribution oleh seorang Rio. Masih ada pertempuran, dia ada orange buff, Ethergap dibuka, WJ Satoru dalam bahaya. Dan kembali terpick off untuk 3 kalinya. Inner turret hancur. Dan ini merupakan pressure terbesar dari Rebellion Blitz pada saat Lord mendekat di area top lane. Kalaupun mereka ingin melakukan defensive maneuver, menurutku untuk sekarang power yang paling besar ada di tangan Last Insanity dan juga Astral Recall. Ya. Namun kalau misalkan kita melihat bagaimana agresifnya teman-teman dari Rebellion Blitz, mereka suka nggak sopan. Masuk ke dalam teritorial dengan cara memaksa, Dit. Ya, tapi bener-bener Nathan harus menjadi key player banget untuk dari Rebellion Blitz karena positioning yang selalu dia lakukan itu membuat kerepotan member-member dari Persija Esports. Soalnya mau makan siapapun dengan follow up damage dari Rebellion Blitz cukup untuk bisa menumbangkan para frontliner dari Persija Esports. Dan kalau kita ngelihat target utamanya itu pasti di antara dua orang, WJ Satoru dan juga ke arah Shell. Oksigen doang yang literally belum ke-reach sama Nathan. Dan kalau misalkan kita ngelihat dari segi itemization-nya, lihat itemization dari Harith yang dibawakan oleh Lucerne. Ini udah full ke arah item ofensif dan bahkan Calamity Reaper pun juga sudah di tangan. Damage outputnya udah sangat besar, mengingat bahwa dari Persija pun masih belum punya banyak defense ke arah Magic. Ada Athena Show di tangan dari Guinevere, tapi sisanya cuma Boots dan satu talent drop yang dimiliki oleh Shell. Ya, Ini pasti tembus, Dit. masih belum cukup ya untuk Iya. item defense magicnya dari Persija Esports. Tapi memang kita lihat juga dengan Winter Truncheon, item yang udah diamankan oleh Lucerne. Sehingga selain adanya Purify, dia bakal lebih susah lagi di take down. Karena ini juga udah mulai bridging kan, apalagi dengan melihat Matis baru punya Fury Hammer, tapi Conceal dinyalakan. Oke, Nathan kembali maju ke arah bagian depan. Special Migration memang korek, tapi backup yang begitu cepat oleh Eternal Guard dibuka. Mencoba mendapatkan satu member pertama, Press Lord gagal. Dan kembali Shell ditangkap oleh Rebellion Blitz. Mereka langsung mundur lagi sambil menunggu timing di 30 detik. Lord kedua akan segera hadir. Ini agak susah pergerakan dari WJ Satoru karena dia pun bisa dibilang cukup dikasih waktu yang sangat minim untuk bisa melakukan special migration dengan on point. Oke lah, kita juga bisa melihat faktanya bahwa ada dua Purify di tangan dari Rebellion Blitz. Ditambah lagi dengan adanya Martis punya Mortal Coil.
Gimana caranya? Special migration kena Shunpo di tangan dari Nathan yang bener-bener rawan ataupun rentan terkena special migration yang menurutku sangat-sangat mudah ya. Itu cuma tangan Cici loh. Iya, Tapi- Becky-nya aja ya. Tapi ngelihat dari posisi Cici, lihat dia nggak pernah bener-bener nempel banget sama teman-teman dari Rebellion Base yang lainnya. Dia justru melakukan split push. Iya, dan sejauh ini juga Becky belum pernah terpick off kan. Jadi Belum. benar-benar bermain sangat-sangat on point banget. Pergerakan dari Cici yang dibawakan oleh Becky. Tapi Lord yang kedua nih, dengan setup yang sudah diperkuat oleh Xbox dari enggak. Kita tahu sendiri Xbox mid to late game akan menjadi sosok hero yang cukup menakutkan untuk para pro laner dari Rebellion Blitz. Dan menyentuh ke angka 15 menit ini udah menuju ke arah 10.000 gold gap. Dan mungkin ini adalah waktu bridging di mana Matis udah mulai menghilang nih Oke. damage powernya. Tapi ingat penggantinya pun masih ada Harith dan juga Vexana. Cici pun diem-diem walaupun dia pakai Vengeance dan kelihatannya jadi tanker, damage-nya tetap sakit banget. Iya. Apalagi dengan adanya Curtain Call. Dan terlihat di laning jauh dengan Ovaria yang jauh dari Oxygen. Seperti Rebellion Blitz akan melaksanakan strategi mereka untuk melakukan setup di area Lord yang kedua. Oke, BQ, seorang diri terlalu dalam, Vengeance diaktifkan, Eternal Guard masih gagal menyelamatkan nyawa dari BQ. 4 lawan 5, mencoba ditangkap, masih ada Purify dari Rainbow, melarikan diri. Harusnya cukup aman dan Shell nggak boleh terlalu depan. Lagi-lagi damage dari Astral Spear terlalu sakit Lucerne. Kehilangan 3 bar SP, 1 tembakan dari Astral Spear. Iya, ini ibaratnya BQ tadi mencuri pas sana untuk buying time aja sih. Karena melihat dari segi HP-nya Shell, dia udah kehilangan setengah HP, butuh beberapa saat untuk kembalikan lagi HP-nya. Dan ini pecah. Dengan perbedaan 8.000 gold, menurutku ini masih seimbang, 4 lawan 5. Bakal susah sih tapi ya, karena pokingan damage dari Astral Spear terlalu sakit. Dan enggak di bagian depan udah susah buat bisa di pick off. Rio berhasil menghindar dengan Mortal Kombat Blast Insanity. Enggak, memukul mundur Rio. Berhasil terkena efek knock up. Gagal Fire Shield-nya. Immortality sudah enggak ada, tapi Nathan berhasil selamat menghindar dari 1 hit terakhir. Turun depan Memory. Meskipun Shao menahan semua damage yang masuk, tapi setidaknya Lord masih di reset. Dan wow, semangat sekali semua teman-teman yang hadir di MDL Arena ini. Ini overcommit dari Persija bisa dibilang cukup worth it ya. Tadi maju ke depan sana semua skill resource digunakan, tapi lihat seberapa cepat Rebellion Blitz recover. Seberapa cepat mereka recall dan mereka sudah siap untuk melakukan kontes lagi dengan alasan yang cukup simpel. Rio tidak butuh mana, Rio tidak punya cooldown yang begitu lama. Jadi recall sekali langsung datang lagi nggak masalah. Iya, tapi masalahnya gini. Di depan Novaria dengan gak adanya hero support yang punya efek heal, ini Rio, Lucerne itu bakal kena pokingan damage terus-menerus kalau main di area Lord kayak gini. Lihat, pokingan demi pokingan selalu dilakukan oleh Oxygen dan akan merugikan Rebellion Blitz pada saat team fight 5 melawan 5-nya. Makanya perhatiin deh, dari tadi posisinya Nathan itu nggak pernah barengan dan kelihatan di depan teman-teman dari Rebellion Blitz. Mungkin ini adalah waktunya di mana dia udah mulai targeting menuju ke arah dari Novaria. Karena menurutku Novaria bilang, wah ini Persija sih bakalan susah dari segi vision dan juga damage output ya. Iya. Karena Miracle juga hitungannya bakalan cukup rentan, apalagi kalau udah kena Mortal Coil. Nah, itu dia yang harus jadi antisipasi juga untuk teman-teman dari Persija Esports. Tapi kembali melihat landing jauh yang cukup aman untuk Persija Esports. Mereka masih stay di dekat area Lord. Tapi Lord 12.000 HP, Rio masih menahan semua damage yang masuk. Kembali dengan masuk dari lini belakang Nathan. Mampukah rendang ke arah Shell, tapi gagal untuk bisa dieksekusi. Dan Lord akan menjadi kontestasi. Tapi Summerborn yang begitu sakit dari Lucerne. Double kill dikantongi, tapi Lord diamankan meskipun triple kill from Lucerne. What a nice movement by Harith dari Lucerne. Ini dengan adanya respawn time di angka 40 detik sebenarnya cukup untuk teman-teman dari Rebellion Blitz setidaknya mengambil 1 inhibitor turret. Triple kill ditukar dengan Lord. Menurutku ini adalah hal yang tidak menguntungkan bagi teman-teman dari Persija. Dan lihat betapa cepatnya Rebellion Blitz menghilangkan Lord tersebut. 2 orang untuk defense, Oxygen dan juga WJ Satoru. Tapi mengingat ini adalah defense Oxygen, damage outputnya akan terminimalisir. Dan lihat WJ Satoru. Waduh, itu bahaya banget WJ. Terekspos. Oh! Gundo, 12 Dragon. Satu base turret berhasil dihancurkan, tapi WJ Satoru tertinggal dengan godlike dari Lucerne. 7 point kill yang begitu mahal dia kantongi. Ini Lord giveaway hitungannya Dit ya. Ya, bahkan kehilangan base turret loh. Iya, ini bukan giveaway. Ini giveaway yang minus hitungannya ya. Nggak dapet turning point ya soalnya. Iya. Karena jujur menurutku tadi sebenarnya setup dari Rebellion Blitz cukup pintar. Mereka tetap menjaga shell-nya di dekat di area Lord. Tapi lihat gak di belakangnya bagaimana BQ dengan Vengeance-nya. Itu udah langsung ngobrak-ngabrik. Lord sendirian diambil sama Shell. Oke, it's a fine dan juga a good position. Tapi kalau sampai 3 orang hilang dan terjadi sekali lagi nanti misalkan, wah ini bahaya banget untuk Persija. Wah, iya sih. Karena memang tadi itu masih ada keberuntungan sih dengan retribution yang on point dari Shell, seenggaknya nggak one straight push. Karena tadi 3 meter Betul. down di menit 20 aja, 20 detikan. Dan bayangkan kalau misalnya sampai The Lord
yang langsung spawn dari base Rebellion Blitz itu bakal cukup repot kan. Dan ini momentum penting nih Soji. Iya, Nathannya nendang ke arah belakang, tapi BQ-nya tiba-tiba muncul tuh. Loh, kok ini nggak diundang tiba-tiba ada orang? Ya kan? Itu yang membuat akhirnya di belakang 3 orang nyangkut. Bahkan WJ aja pun tadi sempat ketahan dengan adanya Zaman Force yang dimiliki oleh Harith. Yang membuat akhirnya power untuk meng-counter setup ataupun bahkan mendapatkan Lord yang menguntungkan tidak bisa dimiliki oleh Persija Esports. Tapi ternyata curtain call dari Cici itu pun bisa dikombinasikan dengan Zaman Force ya. Ya. Karena memang ketika mereka nempel nggak bisa kabur, gampang banget gitu. Untuk Lucerne ngasih damage yang begitu besar. Linkingnya ya. Iya, linkingnya tuh Linkingnya itu yang ngerepotin juga loh. Bisa dikombinasikan dengan skill dari Lucerne. Nah, yang penting juga kalian jangan sampai lapar ya. Waduh. Karena udah mulai ini, di bawah sana ada tulisan KFC untuk ngingetin kalian makan. Tapi lanjutin. Ya, enggak memang menjadi target tapi harusnya enggak bisa di instant burst sih. Dia masih punya Viragaru, masih punya Immortality juga. Jadi bukan target yang pas sebenarnya kalau mau di all in. Tapi sementara itu sambil menunggu untuk kehadiran Lord selanjutnya di menit ke-20 ini kayaknya Rebellion Blitz bakal bermain jauh lebih aman sih. Ya, dan aku masih belum bisa melihat dengan secara gambar luas ya. Oke. Combo dari Astral Echo dan juga ditambah dengan adanya Violet Requiem. Mau nggak mau ini harus ada ngebait dulu sih Purify-nya. Sebenarnya kalau misalkan kita ngeliat dari positioning efek sana, ada beberapa momen di mana dia terlalu offside di hadapan. Iya. Tapi karena emang sisi power dari Persija itu cuman kebanyakan datangnya dari WJ, Purify pun jadinya keluarnya pas WJ datang doang. Iya. Jadi nggak ada yang bisa ngebait juga gitu loh. Masalahnya, Masalah. PR besar untuk Persija Esports adalah gimana mereka men-take down Lucerne pada saat tim 4. Karena Lucerne selain bawa Purify, bawa Winter Transition, ketika di Zaman Force, Chronodes tuh bakal aktif terus, Coach. Itu yang jadi PR banget. Siapa yang bisa megangin kaki dari Lucerne? Iya, kalau untuk megangin kaki sih mentok-mentok tahun ya. Karena kan kita juga nggak ngeliat adanya suppress kan. Iya. Untuk di game kali ini kita nggak ngeliat adanya single lock target crowd control Yap. yang bisa dikeluarkan oleh teman-teman dari Persija Esports. Dan ini menjadi PR kedua. Di arah top lane, inhibitor sudah mulai menghilang dan Cici pun makin luas lagi untuk melakukan split pushnya. Kita udah ngeliat damage seperti apa dan kebetulan dia bawa Vengeance. Kalaupun emang nggak dapet, cabut. Oke. Enggaknya itu udah ngebuka Lord dan membuat permainannya jadi 4 lawan 4. Wow, ini Zaman Force udah nggak ada loh. Tapi di bagian belakang Nathan, Sneaky Becky mencoba untuk menangkap satu member sana Cici. Becky masih bisa Vengeance. Ternyata kembali mencuri ke arah Miracle. Miracle put down. Hanya menyisakan 4 player saja Persija Esports. Nathan menjadi pertukaran, Immortality sudah mulai hancur. Tapi Astral Spears dan juga Violet Requiem yang masih terhindar dari Shanpo pasti aman dengan 5 membernya pada saat kontes di Lord yang ketiga. Ada bener-bener full commit banget all in dari Persija melihat dengan datangnya Nathan dari belakang. Tapi mereka membuka celah dengan sangat besar di arah depannya. Ya. Bahkan Sanity pun langsung dikeluarkan ke arah belakang, tidak menanda di area depannya. Membuat ya udah Rebellion Blitz kalaupun memang satu orang hilang, Nathan, Yep. ya mereka nggak rugi karena semua skill resource-nya udah menuju ke arah dan Nathan semua. Iya. Dan Nathan pun nggak tumbang loh, yang tumbang cuma Immortalnya aja. Jujur ya Coji ya. Itu rugi banget sih. Ini aku pengen ngasih player of the game langsung ke Nathan sih. Iya, aku juga bakal ke arah ngasih sana sih. player of the game ke Nathan sih. Nathan targetingnya mahal banget. Miracle. Sosok damage dari utama dari Persija Esports ini nggak tenang hidupnya ketika Nathan mengaktifkan konsilnya. Berarti fix Nathan ya? Harusnya Nathan. Oke, itu ya prosedur ya. Langsung aja ya Nathan ya. Untuk player of the game kita di game kali ini. 23 menit game berjalan, 3 menit 13 dia. Iya, tapi Lord yang ketiga march in ke arah bagian top lane dari Persija Esports. Ketiga base turret berhasil dihancurkan. Rebellion Blitz masih dengan 5 membernya. Nathan di bagian belakang menghantui sosok Miracle. Last Insanity memang dibuka, tapi sepertinya belum ada member yang tertangkap. Lucerne mengaktifkan Zaman Force, malah seorang enggak yang berhasil dihilangkan Immortality dan sekarang membuka Pressure Flood. Gagal terpop up. Lord memang tidak ada, tapi base terbuka dan Rebellion Blitz berhasil mengamankan game yang pertama dari Persija Esports. Player of the game-nya fix jatuh ke tangan